Selamat pagi anak-anakku, kembali lagi di pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran dan Ibu ingatkan kepada kalian semua bahwa setiap kali mengawali kegiatan belajar mengajar selalu kita dahului dengan berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Tuhan agar senantiasa proses belajar bisa berjalan dengan baik dan anak-anak bisa dimampukan untuk memahami pelajaran di hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran matematika dan materi yang akan Ibu jelaskan secara singkat di pagi hari ini adalah tentang pecahan. Nah, anak-anak, pecahan bukanlah materi baru bagi kalian yang sudah duduk di kelas, yang baru duduk di kelas 4, tetapi di waktu di kelas sebelumnya, yaitu kelas 3, kalian sudah pernah mempelajari tentang pecahan, berbagai bentuk-bentuk pecahan. Nah, betul? Nah, coba diingat-ingat ya. Nah, hari ini Ibu akan mencoba memberikan penjelasan, menggali ingatan kalian kembali tentang materi pecahan di hari ini. Baiklah anak-anak, pecahan itu adalah merupakan bagian dari keseluruhan. Ya, pecahan itu adalah merupakan bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka nilai dari setiap benda itu adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah keseluruhan. Sekali lagi Ibu sampaikan adalah bahwa jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian, maka nilai dari setiap bagiannya itu adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah keseluruhan. Masih bingung? Oke, Ibu akan memberikan contoh benda. Misalnya, Ibu punya selembar kertas. Ini adalah satu lembar kertas yang utuh. Secara keseluruhannya dia utuh. Kertas ini akan Ibu potong menjadi dua bagian. Kertas tadi yang merupakan satu bagian yang utuh, sekarang sudah Ibu potong menjadi dua bagian. Maka nilai dari satu bagian ini, sebagaimana yang dijelaskan tadi, adalah nilai satu bagian ini adalah setengah atau 1/2. Satu bagian ini adalah setengah atau 1/2. Satu bagian ini juga adalah setengah atau 1/2. Nah, kalau ditulis lambang bilangannya setengah atau 1/2 dari bagian-bagian ini adalah sebagai berikut. Perhatikan, tulis di papan. Satu bagian ini dan 1/2. Setengah atau 1/2 dan satu bagiannya lagi 1/2. Bisa dilihat 1/2 ini adalah nilai dari setiap bagian dari kertas yang utuh yang Ibu potong menjadi dua. 1/2 atau setengah bagian, 1/2 atau setengah
bagian. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan baik-baik di papan tulis. Ibu akan perlihatkan pecahan 1/2. 1/2 ini adalah merupakan pecahan biasa. Pecahan biasa di mana angka 1 di sini disebut sebagai penyebut. Angka 1 di sini disebut sebagai pembilang dan angka 2 ini disebut sebagai penyebut. Pembilang dan penyebut. Ini merupakan pecahan biasa. Angka 1 di sini sebagai pembilang dan angka 2 di sini disebut sebagai penyebut. Nah, bagaimana anak-anak? Paham bukan bahwa pecahan adalah merupakan bagian dari keseluruhan? Apabila satu benda kita bagi menjadi 2 bagian, maka benda-benda itu akan memiliki nilai-nilai dari setiap bagian, yaitu setengah atau 1/2, setengah atau 1/2 bagian bila kita bagi 2 bagian yang sama. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Baiklah, selanjutnya kalau satu kertas ini ibu bagi 2 menjadi 2 bagian, nilainya setiap bagian ini menjadi 1/2, bagaimana dengan kertas yang ini? Ibu memiliki kertas origami. Kertas origami ini akan ibu potong menjadi 4 bagian. Perhatikan berbagai bentuk pecahan lainnya. Kalau tadi satu kertas yang utuh dipotong menjadi 2 bagian. Sekarang kertas origami ini akan ibu potong menjadi 4 bagian. Setelah dipotong, kertas origami tadi menjadi seperti ini. Ada 4 bagian yang sama. Nah, anak-anak, sekarang dari satu kertas origami ketika dipotong menjadi 4 bagian, maka berapakah bila ibu mengambil 1 bagian dari 4 potongan ini, berapakah nilai 1 bagian potongan kertas origami ini? Iya, tepat sekali. Bahwa 1 bagian dari kertas origami ini memiliki nilai 1/4. Iya. Bagaimana menulis 1/4? Sama ya. 1/4. Mengapa 1/4? Mengapa 1/4? Karena dari 1 bagian kertas dipotong menjadi 4. Ketika diambil 1 bagian, ini adalah 1, 4-nya itu adalah keseluruhan jumlah dari potongan-potongan yang sudah ibu potong tadi. Ya. Ibu ulangi sekali lagi. Bentuk pecahan yang lain, kalau tadi 1/2, 1 bagian dibagi 2, sekarang ibu ulangi lagi, ibu mengambil 1 kertas origami yang utuh, kemudian ibu akan membagi kertas origami ini menjadi 4 bagian. Ini kertas origami yang sudah ibu bagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian yang sama ini, sekali lagi ibu ulangi, kalau ibu mengambil 1 bagian dari 4 ini, maka berapa nilai 1 bagian dari kertas origami ini? Ya, benar sekali, 1 bagian ini bernilai 1/4 karena 1 yang diambil, 4-nya adalah jumlah dari keseluruhan bagian yang dipotong. Paham anak-anak? Oke, bagaimana kalau ibu mengambil 2? Ya, bagus sekali. Kalau ibu mengambil 2 potong dari 4 bagian yang dipotong ini, berapa nilai 2 potong ini dari keseluruhan?
Iya, benar sekali. 2 bagian yang Ibu ambil ini, maka nilai 2 bagian ini adalah 2/4. 2/4 keseluruhannya. Karena Ibu ambil 2 bagian dari ini, 2 bagian per 4 jumlah keseluruhan potongan. Bagaimana anak-anakku? Paham semuanya? Ya, mudah. Matematika itu mudah, mengasihkan. Yang penting kita harus menyukainya terlebih dahulu. Paham ya dari kertas origami ini? 1 bagian Ibu jadi 4. Dari 2 kemudian 4. Sekarang Ibu memberikan contoh bentuk pecahan lainnya lagi. Bentuk pecahannya lainnya lagi. Ya. Oke, Ibu memiliki ada buah apa ini? Ya, ini adalah buah jeruk. Dari buah jeruk ini, Ibu akan kupas buah jeruk ini dan kita akan melihat di dalamnya. Buah jeruk biasanya di dalamnya sudah diterbagi. Ada berapa jumlah bagian dari 1 buah jeruk ini? Ya, oke. Kita akan kupas. Setelah dikupas, ini jeruk yang tadi setelah dikupas, mari kita hitung bersama-sama. Ada berapa potong jeruk ini di dalamnya? Kalau Ibu hitung, ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 potong. Ada 12 bagian. Dari 1 buah jeruk ini, ternyata di dalamnya memiliki atau terdapat 12 bagian jeruk. Nah, bila Ibu mengambil bagian dari jeruk ini, dari 12 potong keseluruhan ini Ibu mengambil 1, 2, 3, 4. Ibu mengambil 4 bagian potongan dari buah jeruk tadi yang utuh. Pertanyaannya, berapa nilai dari bagian jeruk yang Ibu ambil ini? Sekali lagi, ini ada 12 bagian jeruk. Ibu mengambil 4 potong jeruk. Pertanyaannya sekarang, berapa nilai dari bagian jeruk ini? Ya, benar sekali, pintar. Udah paham berarti ya. 4/12. 4 bagian yang diambil per 12 jumlah keseluruhan bagian yang ada dalam jeruk ini. Nah, mudah bukan? Paham semuanya ya? Oke. Dan masih banyak lagi, anak-anak bisa membeli buah apel, anak-anak boleh membelah sebanyak-banyaknya dengan bagian yang sama. Ketika memberikan buah apel itu kepada adik atau kakak, berapa bagian, anak-anak pasti sudah bisa menentukan berapa nilai dari bagian buah apel yang diberikan kepada adiknya atau kepada kakaknya. Ya, ini penjelasan Ibu tentang materi arti pecahan. Pembelajaran ini bukan pembelajaran baru, Ibu hanya mengingatkan kembali bagaimana memahami arti pecahan pada pagi hari ini. Cukup paham ya anak-anak ya? Nah, baiklah kalau begitu, kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan memberikan soal latihan. Soal latihan ini diambil dari buku matematika. Ya, ini ada buku matematika. Ini. Kemudian anak-anak bisa, ya, ini adalah latihannya. Kita akan berlatih. Anak-anak bisa membuat latihan-latihan sendiri dengan mencoba soal-soal yang ada di buku matematika di bab 1 halaman 3. Kalau untuk matematika kurikulum 2013 yang disempurnakan,
Ya, bagaimana? Tidak sulit bukan untuk belajar matematika arti dari pecahan? Untuk selanjutnya, anak-anak bisa berlatih, lihat dari buku matematika yang ada, berlatih membuat pecahan, menghitung pecahan dari bagian-bagian benda secara keseluruhan yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ya, untuk pagi ini mungkin materinya penjelasan Ibu tidak banyak, hanya singkat. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan latihan-latihan soal kepada anak-anak semua. Oke, demikian anak-anak pembelajaran kita di pagi hari ini tentang matematika kelas 4 dengan materi pecahan dan submaterinya adalah arti dari pecahan. Selamat belajar, selamat berlatih, dan selalu bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baru dan selalu bersemangat untuk melakukan pembelajaran di setiap hari walaupun dengan keadaan yang terbatas, tidak dengan tatap muka, jarak jauh, tetapi Ibu yakin anak-anakku bisa belajar di rumah dengan baik. Terima kasih anak-anak, dan Ibu ucapkan selamat belajar, sampai bertemu materi yang lain. Selamat pagi.